Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kita akan melanjutkan materi pertemuan ke-11 kita yang berjudul gugatan dan permohonan di peradilan agama. Baik, saya Hidayatullah akan menerangkan materi ini, yaitu tugas dari Bapak dosen Bapak Hervin Yongki Pradikta MH. Baik, pengertian gugatan adalah surat yang diajukan oleh penggugat pada ketua pengadilan yang berwenang yang memuat tuntutan hak di dalam pengaduan suatu sengketa dan merupakan dasar landasan pemeriksaan perkara dan suatu pembuktian kebenaran suatu hak. Nah, sedangkan permohonan adalah suatu surat permohon yang di dalamnya berisi tuntutan hak pendapat oleh satu pihak yang berkepentingan terhadap suatu hal yang tidak mengandung sengketa. Nah, perbedaan dari gugatan dan permohonan. Jika gugatan ada suatu perkara antara penggugat dan tergugat, maka permohonannya hanya satu pihak yang berkepentingan dan tanpa sebuah perkara atau sengketa. Dalam gugatan, hakim berfungsi sebagai hakim yang mengadili dan memutuskan serta berproduk vonis atau memutuskan, sedangkan dalam permohonan hakim hanya menjalankan fungsi eksekutif power, administratif, dan berproduk backing atau penetapan. Nah, untuk penetapan pada putusan gugatan mengikat kedua belah pihak berkekuatan eksekutorial, sedangkan penetapan pada permohon hanya mengikat pemohon saja. Nah, dalam gugatan terdapat istilah penggugat dan tergugat, sedangkan dalam permohon ada istilah pemohon dan termohon. Penggugatan bisa satu orang atau badan hukum atau lebih, sehingga istilah penggugat 1, 2, 3, dan seterusnya. Tergugat pun bisa 1, 2, 3, dan seterusnya. Gabungan penggugat atau tergugat disebut kumulasi subjektif. Sedangkan dalam permohonan hanya satu pihak karena bukan satu kasus perkara. Lalu ada pembuatan surat gugatan. Gugatan harus diajukan secara tertulis oleh penggugat atau kuasanya, dan bagi yang buta huruf dapat mengajukan serta lisan. Surat gugatan harus memuat di antaranya identitas para pihak, yaitu nama, gelar, dan sebagaimana. Yang kedua, posita atau position, fakta-fakta atau hubungan hukum yang terjadi antara dua belah pihak. Yang ketiga ada petita atau petitum, yaitu isi tuntutan. Lalu yang kedua ada pembuatan surat pemohon. Surat pemohon tidak jauh beda dengan isi surat gugatan, yaitu identitas atau petita dan posita. Hanya saja pada surat permohonan tidak dijumpai kalimat berlawanan dengan duduk perkara dan permintaan membayar biaya perkara kepada pihak lain. Lalu kelengkapan surat gugatan dan permohonan. Yang pertama, surat permohonan atau gugatan tertulis kecuali bagi yang buta huruf yang menyampaikan kepada kuasa hukumnya atau kepada pengadilan agama ke ketua hakim seperti pada kasus gugatan cerai. Lalu ada yang kedua itu fotokopi identitas KTP, terus biaya perkara dan biaya yang miskin dapat mengajukan dispensasi biaya dengan membawa surat keterangan tidak mampu dari lurah atau dari kecamatan. Yang keempat ada surat keterangan kematian untuk perkara waris. Jadi perkara waris harus membawa surat keterangan kematian. Terus yang kelima ada surat izin komandan bagi TNI atau Polri. Yang keenam ada surat persetujuan tertulis dari istri atau istri-istrinya untuk perkara poligami. Terus ada surat keterangan penghasilan untuk perkara poligami. Terus ada salinan atau fotokopi atau akta nikah untuk perkara gugat cerai, permohonan cerai, gugatan nafkah istri, dan sebagainya. Salinan atau fotokopi akta cerai untuk perkara nafkah iddah, gugatan atau mut'ah. Yang ke-10 ada surat keterangan untuk bercerai dari kelurahan. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.